Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sri Wahyuningsi SPD dalam channel Sri Wahyuningsi Guru Official. Kali ini saya akan membahas soal simulasi P3K Kemendikbud SIM PKB, yaitu spesifikasinya adalah jurusan PGSD Bahasa Indonesia Pembelajaran 3, struktur fungsi dan kaidah kebahasaan teks non-fiksi. Soal yang pertama adalah, selain harus memenuhi unsur kesepadanan dalam penggunaan kalimatnya, teks non-fiksi haruslah logis, yang bermakna A. Menggunakan kata-kata yang hemat, hendaknya menghilangkan bagian yang tidak diperlukan, menjauhkan penggunaan kata depan dari, dengan, daripada, menghindarkan pemakaian kata yang tidak perlu, menghilangkan pleonase, serta menghindari penggunaan hipernim dan hiponim secara bersama-sama. B. Predikat-predikat yang digunakan dalam kalimat harus padan. Jika predikat pertama menggunakan predikat aktif, maka predikat kedua juga harus menggunakan predikat aktif, tidak boleh berlawanan. C. Adanya kohesi dan koherensi antara struktur pembentuk kalimat. Memperhatikan ejaan bahasa Indonesia atau EBI, tepat struktur fungsinya, sistematis dan tidak ada pemborosan kata. D. Kalimat yang disusun haruslah masuk akal dan dapat dicerna logika tanpa menimbulkan kesulitan untuk memahaminya meskipun tidak koheren. E. Gagasan yang disusun dalam esai tidak boleh bertumpuk dalam satu kalimat karena dapat mengaburkan kejelasan informasi yang diungkapkan. Jawaban yang tepat nomor 1 adalah C. Soal kedua, dalam kaidah kebahasaan penulisan teks non-fiksi haruslah menggunakan kalimat efektif. Di antara salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif adalah kesepadanan. Di bawah ini manakah kalimat yang menunjukkan kesepadanan? A. Hingga saat ini kepala proyek belum menyetujui usulan penelitian yang diajukan, padahal itu sudah diajukan sejak sebulan lalu. B. Usulan penelitian ini sudah lama diajukan, tapi kepala proyek belum juga menyetujuinya hingga saat ini. C. Usulan penelitian ini sudah lama diajukan, tapi kepala proyek belum menyetujuinya. D. Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tapi belum juga disetujui oleh kepala proyek. E. Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Jawaban yang tepat adalah E. Dikaitkan pada proses pembelajaran siswa sekolah dasar, teks esai dapat digunakan sebagai upaya dan bentuk langkah nyata dalam memberikan pemahaman siswa terkait dengan berbagai isu yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut, hal apa lagi yang dapat didapatkan dari penggunaan teks esai kecuali A. Teks esai dapat menyebutkan tentang tipe atau watak seseorang dalam suatu pembahasan atau sebuah isu kepada pembaca. B. Teks esai dapat membahas suatu topik isu atau topik dengan penjelasan yang dalam yang berhubungan dalam kehidupan sehari-hari. C. Teks esai dapat menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. D. Teks esai dapat menjelaskan tentang peristiwa dan kejadian mengapa dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. E. Teks esai dapat menggambarkan atau menjelaskan tentang suatu hal atau objek seperti seseorang ataupun suatu benda yang menarik perhatian penulis. Jawaban yang tepat adalah C. Berikutnya, struktur esai secara umum terdiri dari pendahuluan, bagian inti, dan kesimpulan. Dalam pemaparan bagian pendahuluan hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik tersebut untuk dikaji. Pendahuluan esai yang disusun secara tepat adalah A. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum ke arah yang lebih sempit, menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. B. Menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik yang disajikan dari penjelasan khusus ke penjelasan umum yang berisi keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat. C. Menggambarkan latar belakang yang berisi keadaan ideal, faktual, dan solusi atas permasalahan yang akan dipaparkan.
D. Berisikan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement yang dikupas dan dikembangkan sesuai dengan jenis esai yang ditulis. E. Berisikan latar belakang yang merupakan pemetaan logis dari topik yang hendak dibahas sesuai tujuan jenis esainya. Jawaban yang tepat adalah A. Nomor selanjutnya adalah Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rosid Baswedan. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei tahun 1969 di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari Rosid Baswedan dan Aliyah Rosid. Anies Baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia 5 tahun. Ia masuk ke sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian, memasuki usia 6 tahun, Anies bersekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari sana, Anies melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMA 2 Jogja. Anies kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sofia di Tokyo, Jepang. Nah, penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk dalam jenis teks apa? A. Hibrid, B. Non-fiksi, C. Faksi, D. biografi fiksi, E. Fiksi. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu faksi. Nomor berikutnya yaitu cermati penggalan paragraf berikut. Selain itu, kebakaran hutan dan lahan ini juga sangat berdampak pada emisi gas rumah kaca. Jelas Rwanda. Kebakaran pada tahun ini diperkirakan membuat penurunan emisi hanya sekitar 16%. Diharapkan mencegah terjadinya kebakaran di gambut, karena disitulah kuncinya. Kebakaran tahun ini juga tidak dipertanyakan pada waktu KTT, sebab tertutup oleh kebakaran di Amazon dan Australia. Penggalan kalimat di atas merupakan struktur teks non-fiksi, yakni pada bagian A. Bagian tesis statement, B. Bagian penutup, C. Bagian urutan peristiwa, D. Bagian inti, dan E. Bagian pendahuluan. Jawaban yang tepat yaitu B. Bagian penutup. Soal yang terakhir adalah cermati penggalan paragraf berikut ini. Pembangunan pabrik tekstil yang tidak sesuai aturan bisa berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Efek samping yang ditimbulkan dapat berupa banjir, kekeringan, polusi udara, dan penyakit. Adanya pabrik industri dapat juga menimbulkan kebisingan, sehingga kehidupan warga terganggu. Selain itu, juga asap pembuangan menyebabkan polusi udara juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan. Keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Kalimat yang tidak koheren dari paragraf di atas adalah A. Kalimat ke-1, B. Kalimat ke-4, C. Kalimat ke-5, D. Kalimat ke-3, dan E. Kalimat ke-2. Jawaban yang tepat adalah C. Kalimat ke-5. Nah, demikian Bapak Ibu, kami telah menyampaikan beberapa soal P3K, mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu pejuang NIP P3K. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu dapat lulus semuanya pada tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.